Selamat datang di Gakorpan News. Saya Debbie melaporkan langsung dari studio Gakorpan. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung prosesi penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,25, 5,24, 4,538.149 dalam perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO dan produk turunannya di Istana Negara, Senin 20 Oktober tahun 2025. Penyerahan uang pengganti ini menjadi momen bersejarah sekaligus langkah nyata pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum dan mengembalikan aset negara yang sebelumnya dirugikan akibat praktik korupsi berskala besar di sektor ekspor komoditas strategis nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar penegakan hukum, melainkan bagian dari perjuangan moral bangsa untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kita saksikan bukti bahwa negara tidak tinggal diam. Setiap rupiah yang dicuri dari rakyat harus dikembalikan. Ini bukan sekadar penegakan hukum, tapi pengembalian kehormatan negara, ujar Presiden Prabowo Subianto dengan nada tegas di hadapan para pejabat tinggi negara. Prabowo juga menekankan bahwa pemerintah akan terus memperkuat sistem pengawasan di sektor ekspor dan industri strategis agar kebocoran keuangan negara tidak terulang. Penyerahan uang pengganti ini merupakan hasil kerjasama lintas lembaga antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, serta dukungan penuh dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Uang senilai lebih dari 13,25 triliun rupiah tersebut disetorkan langsung ke kas negara sebagai bentuk pemulihan keuangan akibat kejahatan korupsi dalam pemberian izin ekspor CPO yang melibatkan sejumlah korporasi besar dan pejabat kementerian terkait pada periode sebelumnya. Ini adalah hasil dari komitmen bersama aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menunjukkan bahwa tidak ada lagi kekebalan bagi koruptor. Siapapun yang menyelewengkan keuangan negara akan dimintai pertanggungjawaban, kata Jaksa Agung RI dalam laporannya di hadapan Presiden. Presiden Prabowo juga memerintahkan agar tata kelola industri CPO nasional segera dibenahi secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekspor dan kebutuhan domestik, agar rakyat tetap mendapatkan harga minyak goreng yang stabil dan terjangkau. Kita harus pastikan sektor sawit menjadi sumber kesejahteraan, bukan sumber korupsi. Petani sawit harus sejahtera, dan negara harus berdaulat atas kekayaan alamnya, tegas Presiden Prabowo. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat transparansi rantai pasok, pengawasan ekspor, serta digitalisasi sistem perizinan untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang di masa depan. Acara penyerahan berlangsung khidmat di ruang utama Istana Negara dengan dihadiri para menteri, pejabat tinggi lembaga negara, dan pimpinan penegak hukum. Presiden Prabowo menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap pelaku korupsi bukan sekadar bentuk penegakan hukum, melainkan pesan moral kepada seluruh birokrasi dan dunia usaha. Kita ingin para pengusaha bekerja jujur, adil, dan profesional. Negara memberi ruang seluas-luasnya bagi yang berbuat baik, tapi tidak akan memberi ampun bagi yang menipu rakyat, pungkas Presiden dengan dikembalikannya dana triliunan rupiah ke kas negara. Pemerintah memastikan dana tersebut akan digunakan untuk mendukung program prioritas rakyat seperti pembangunan sekolah, peningkatan fasilitas kesehatan, dan penguatan ketahanan pangan nasional. 13 triliun rupiah ini bisa membangun ribuan sekolah dan rumah sakit. Setiap rupiah akan kembali kepada rakyat, tegas Presiden Prabowo, disambut tepuk tangan para hadirin. Aku nggak lihat dia. Mbak di depan sini, Mbak di depan sini, biar kelihatan. Ya, udah dibawa ke sana. Udah dibawa ke sana.
itu sama Pak ini Pak Saiful, sama Pak Saiful di belakang Mas Teddy, keduanya. Oke. Di sini ke lantai 11. Itu 150 orang. Siapa yang ada kita masuk. Mau lihat kita. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, beserta hadirin tamu undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang dalam acara penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.539 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan mengawali acara dengan menyaksikan bersama penayangan video penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Selamat menyaksikan. Negeri dengan kekayaan alam yang luar biasa, tanahnya subur, lautnya luas, dan hutan tropisnya menyimpan sumber daya yang jadi kebanggaan dunia. Salah satunya kelapa sawit, komoditas Malsindo yang menjadikan Indonesia penghasil minyak sawit mentah CPO nomor 1 di dunia. Namun, di balik kejayaan itu muncul ironi. Produksi melimpah, tapi minyak goreng di pasar justru langka. Harga melonjak, rakyat kosong, rakyat mengantri. Bagaimana mungkin negeri penghasil sawit terbesar justru kekurangan minyak goreng, padahal sudah ada kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) bagi perusahaan-perusahaan tersebut yang merupakan kewajiban sebagian hasil sawit digunakan untuk kebutuhan rakyat. Tapi kenyataannya, sebagian besar minyak justru diekspor. Kapal-kapal berlayar meninggalkan dapur rakyat yang kekurangan. Negara dengan produksi
kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat. Dan ternyata memang itu ternyata adalah permainan manipulasi dan terwirawan. Silakan Bapak. Melihat kejanggalan ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah memproses hukum yang mengungkap dalam dibalik kelangkaan minyak goreng serta berhasil membuktikan kerugian negara sebesar 17,7 triliun rupiah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kami siapapun yang akan melakukan penanganan ini yang luar biasa karena memerlukan keterangan. Makanya hari ini kita tetapkan tersangka, hari ini kita tahan. Maka tegas pun diambil melalui permintaan lebih dari 13,2 triliun berhasil diamankan untuk negara. Dari jumlah itu, negara berhasil merampas uang hasil kejahatan Wilmar Group sebesar 11,88 triliun, serta Musimas dan Permata Hijau Group dengan total lebih dari 1 triliun. Dari kebun sawit hingga ruang sidang, Kejaksaan menegakkan hukum dengan tegas dan transparan. Karena hukum bukan sekadar aturan, melainkan menjaga keadilan dan kedaulatan ekonomi bangsa. Keadilan ditegakkan, kerugian negara dipulihkan, dan kemakmuran kembali ke tangan rakyat Indonesia. Baik, telah kita saksikan bersama penayangan video penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan Jaksa Agung, Bapak Burhanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera buat kita semua. Shalom Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Bapak Purbaya, Menteri Keuangan. Bapak Safi Samsudin, Menteri Pertahanan. Bapak Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Bapak Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP, Pak Doni Uskaria, Bapak Teddy Indrawijaya, Sekretariat Kabinet, Kasum, Bapak Riset, para pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan, para pejabat Jaksa Agung Muda, Kepala Badan, Bapak Geri Munardi, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, Bapak Heri Panjaitan, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Bapak Agus Nusanto, Wakil Direktur Utama Bank Rakyat, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin inayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya kepada industri kelas kelapa sawit. Kejaksaan Agung saat ini fokus penegakan hukumnya pada tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, dan khususnya adalah sektor yang menyangkut harkat hidup rakyat. Kita telah melakukan penindakan atas korupsi garam, korupsi gula, kemudian baja yang menyangkut harkat hidup masyarakat kami utamakan terlebih dahulu.
Kemudian tentunya dalam perkara ini barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada Kementerian Keuangan dan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara. Dan tadi kemarin kami sudah melakukan eksekusinya, tinggal kami secara hari ini akan kami serahkan keseluruhan. Ini jumlahnya ini 13 triliun 255. Tetapi tidak mungkin kami hadirkan di sini semua. Kalau 13 triliun akan kami mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar 2,4 triliun. Bahwa Kejaksaan telah melakukan suatu penuntutan kepada grup korporasi yaitu Wilmar Group dan Musimas Group serta Permata Hijau Group. Total kerugian perekonomian negara itu 17 triliun. Dan hari ini kami akan serahkan sebesar 13.255 karena yang 4,4-nya adalah diminta kepada Musimas dan Permata Hijau. Mereka meminta penundaan dan kami karena situasinya perekonomian kami bisa menunda, tapi dengan satu kewajiban bahwa mereka harus menyerahkan pada kami ya kelapa sawit. Jadi kebun sawitnya perusahaannya adalah menjadi tanggungan kami untuk yang 4,4 triliunnya. Kemudian para terdakwa Wilmar Group dengan total 11,88 triliun. Kemudian Permata Hijau Group 1,86 miliar dan Musimas 1,8 triliun. Bahwa terdapat selisih pembayaran itu adalah yang 4,4 akan dilakukan pembayaran dengan penundaan dan mungkin cicilan-cicilan, tetapi kami juga akan meminta pada mereka untuk tetap ada tepat waktunya. Kami tidak mau ini berpanjangan sehingga kerugian-kerugian itu tidak segera kami kembalikan. Bahwa keberhasilan kejaksaan dalam mengungkap pemulihan kerugian negara merupakan suatu wujud upaya kejaksaan dalam menegakkan keadilan ekonomi yang semuanya ditujukan hanya untuk kemakmuran rakyat. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan, dan tentunya dalam kesempatan yang baik ini nanti bisa Bapak mungkin menyaksikan kami akan menyerahkan uang ini kepada Pak Menteri, dan tentunya saya harapkan terserah Pak Menteri mau digunakan untuk apanya, tapi apa yang kami lakukan semuanya untuk masyarakat Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya marilah kita saksikan bersama prosesi penyerahan berita acara dan uang pengganti kerugian negara. Untuk itu, kami mengundang Jaksa Agung dan Menteri Keuangan untuk mengambil tempat. Dan kami mengundang Presiden Republik Indonesia untuk menyaksikan bersama prosesi penyerahan berita acara dan uang pengganti kerugian negara. Baik, diserahkan berita acara dari Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Jaksa Agung Republik Indonesia Profesor S.T. Burhanuddin beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang saya banggakan. Yang hadir Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Menteri Keuangan Saudara Purbaya Yudi Sadewa. Ada profesornya enggak? Belum. Sebentar lagi lah. Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi. Udah doktor? Belum doktor? Saya juga belum. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Kepala BPKP Saudara Muhammad Yusuf Ateh. Udah doktor? Wow. Siapa yang belum saya sebut? Saudara-saudara sekalian, hadirin undangan serta rekan-rekan pers dan media yang saya hormati. Saudara-saudara, tentunya selalu tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Segala kebaikan, karunia, kesehatan yang kita terima. Sehingga hari ini kita bisa hadir di Kejaksaan Agung untuk menghadiri suatu acara walaupun simbolis tapi acara penting, yaitu penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 miliar triliun, sorry. Enggak kita bayangkan ya uangnya. 255 miliar 244 juta 538 rupiah dan 149 ribu rupiah. Saudara, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan. Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar.
Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak 3 itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta. 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu kalau 1.000, kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia. Ini saya ibaratkan arti daripada uang yang nyaris hilang. Dan ini baru satu sektor, kelapa sawit, dan satu bentuk penyimpangan, yaitu tidak diutamakan atau tidak dipatuhi kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bangsa dan negara, padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri. Rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya? Jadi saya sampaikan penghargaan saya kepada kejaksaan, terima kasih. Tapi saya ingatkan masih banyak tugas kita, masih banyak tambang yang ilegal. Kerugian kita juga mungkin puluhan triliun kalau tidak ratusan triliun. Kegiatan-kegiatan ilegal sebagaimana dibuktikan oleh kita beberapa saat yang lalu dengan kita hentikan penyelundupan timah dan turunan-turunannya dari Bangka Belitung oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan, dibantu oleh TNI secara masif dan lembaga-lembaga lain, kejaksaan, polisi juga membantu, bea cukai, semuanya. Itu kerugiannya juga cukup besar. Diperkirakan kerugian itu 40 triliun setahun, dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun. Jadi kita bisa bayangkan 30 triliun atau 40 triliun, katakanlah kita ambil angka rendahnya, katakanlah 20 triliun tiap tahun, yang sebenarnya lebih, kurang lebih ya. Lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji sekitar 3 miliar dolar setahun kerugiannya. Kalau dikali 20 tahun itu adalah ya 800 triliun. Apa yang bisa kita bangun? Negara apa yang bisa kita bangun dengan hal-hal seperti itu? Ilegal tambang, ilegal komoditas-komoditas lainnya, dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing, ada over invoicing, intinya misinvoicing, yaitu penipuan, nipu kepada bangsa Indonesia yang sudah dengan begitu baik memberi
fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Jadi saya kira intinya itu, saudara-saudara, selamat atas pekerjaan ini. Jangan surut, jangan malas, jangan menyerah. Ya. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu, saudara-saudara. Ya. Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat kita, itu harta itu adalah harta yang haram, rezeki yang tidak baik, dan ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapapun dan keluarganya. Saya sudah melihat terlalu banyak ya, pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap ya kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Kita tidak ingin mencari-cari masalah. Saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apapun. Ini saya ingatkan karena juga kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Di antara jaksa-jaksa di daerah-daerah saya dapat laporan, kita semua merasakan ada juga yang lakukan praktek-praktek yang mungkin tidak benar atau kurang benar. Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Ya. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari. Saya ingat beberapa saat yang lalu, saya ingat benar ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Hakim, jaksa, ada apa ngejar? Iya kan? Anda pasti ingat peristiwa itu. Ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon. Mungkin ingat juga peristiwa itu. Ya. Ada apa? Penegak hukum harus punya hati. Hanya punya hati. Jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zolim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu.
Anak itu saya ingat saya panggil tuh ke Hambalang, saya kasih beasiswa. Hal-hal semacam ini saya percaya sudah tidak terjadi lagi. Saya berharap. Tapi ingat rakyat kita ini sekarang pandai dan sekarang ada teknologi. Kalau ada apa-apa mereka punya gadget. Yang repot laporannya selalu langsung ke presiden, itu yang capek itu. Pak Prabowo begini, waduh, saya harus bereaksi karena itu rakyat kita, rakyat saya harus membela mereka. Saudara-saudara harus bantu saya menegakkan kebenaran, membela yang lemah. Yang kuat dia akan kuat, tapi yang kuat kalau melanggar hukum, ya kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka. Jangan mereka ngira Indonesia lemah. Saya kira itu dari saya. Selamat dan marilah kita bersama-sama berjuang untuk menyelamatkan semua kekayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sangat kaya. Sangat kaya. Kalau kita bisa kelola dengan baik, kalau kita punya keberanian untuk kelola dengan baik, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya itu, saya yakin itu. Kebetulan ini pas 1 tahun saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik. Di hari 1 tahun saya menyaksikan pemerintah Indonesia, kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan. Ingat, kalau kita lihat ini sama dengan 8.000 sekolah kita perbaiki. 5 juta nelayan bisa hidup. 5 juta dengan uang yang ada di sini. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya, kekayaan yang diselewengkan. Terima kasih. Selamat bekerja di atas jalan yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om, santi, 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 om, namo buddhaya. Terima kasih. Stings dominate the opening, delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum rolls create the tension, mimicking breaking news, excitement.